Bolehkah seorang perempuan menjadi imam? Kita lihat perkataan Ibnu Abdin, seorang ulama dalam mazhab Hanafi yang wafat pada tahun 1252 Hijriah. Dalam kitabnya Radul Muhtar ala Duril Muhtar menyebutkan wala ta'umur rajula, dan janganlah seorang wanita mengimami laki-laki, watakrahu jama'atuhunna, dan makruh jika dia menjadi imam bagi jamaah wanita. Jadi kalau makmumnya laki-laki, nggak boleh seorang wanita menjadi imamnya. Namun kalau jamaahnya perempuan, hukumnya dalam mazhab Hanafi adalah makruh. Wayakiful imam wasatohunna. Andaikan gitu ya, kalau jadi imam bagi jamaah perempuan yang lain, maka posisinya berada di tengah mereka. Selanjutnya, Imam Al-Qarafi, seorang ulama dalam mazhab Maliki, yang wafat pada tahun 684 Hijriah, dalam kitabnya Az-Zakhirah menyebutkan asyaratus salis, syarat ketiga untuk menjadi seorang imam adalah az-dzukurah, seorang laki-laki. Qala fil kitab, dalam kitabnya, jadi maksudnya Alkitab ini adalah kitab Al-Mudawwanah karya Imam Malik. La ta'umul mar'ah, dan tidaklah seorang wanita menjadi imam gitu ya. Jadi ada larangannya dalam mazhab Maliki ini. Sama kayak tadi dalam mazhab Hanafi hukumnya makruh. Qala sahibut Tarraz. Jadi ada kitab namanya At-Tarraz. Kitab At-Tarraz ini adalah sebuah kitab syarah dari kitab Al-Mudawwanah karya Imam Sanad bin Inan yang wafat pada tahun 541 Hijriah. Sanad bin Inan ini adalah seorang ulama Mesir yang bermadhab Maliki. Al-Masyhur hamalahu alal umum fil fardhi wa nafli, mengatakan bahwa larangan ini seorang wanita menjadi imam adalah perkataan, gitu ya, pendapat yang terkenal dalam madhab Maliki dan sifatnya umum, baik itu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, lirijali wan nisa'i, baik itu bagi jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Wa an Malik al-i'adah abadan. Dan ada sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa sholatnya harus diulang. Berarti kalau sholatnya harus diulang, berarti sholatnya nggak sah. Kita lihat dalam madhab Maliki, Khatib Asy-Syirbini, seorang ulama dalam madhab Syafi'i, yang wafat pada tahun 977 Hijriah, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj menyebutkan watasihu qudwatul mar'ati bil mar'ati, sah dan sah seorang wanita berimam kepada wanita, wabil khunsa, dan seorang wanita berimam kepada khunsa. Jadi khunsa ini bukan transgender gitu ya, bukan juga banci, bencong, itu bukan. Jadi khunsa ini kalau dalam fikih adalah emang dari sananya dia punya dua kelamin ganda, jadi bukan dia transgender, bukan, tapi dari sananya dia, dari sejak lahir gitu ya, dia udah punya kelamin ganda. Kama tasihhu qudwatur rajuli wa ghairihi bir rajuli. Sebagaimana sahnya imamnya seorang laki-laki kepada seorang laki-laki, maka bisa disimpulkan gitu ya, fa'talah khasu min dzalika, bisa disimpulkan dari hal tersebut, tis'au suwarin khamsatu sahihah, ada 9 jenis bentuk macam perimaman ya. Namun yang sahih cuma ada 5, yaitu qudwatu rajuli bi rajulin, seorang laki-laki berimam kepada laki-laki. Jadi makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki. Khunsa bi rajulin, begitu juga khunsa berimam kepada laki-laki. Kemudian imro'ati bi rajulin, seorang perempuan berimam kepada laki-laki. Jadi jamaahnya perempuan, imamnya laki-laki boleh. Imro'ati bi khunsa, jadi seorang wanita berimam kepada khunsa. Wa imro'ati bi imro'atin, perempuan berimam kepada perempuan yang lain, jadi sesama perempuan. Selanjutnya dalam mazhab Hambali, Ibnu Qudamah, yang seorang ulama dalam mazhab Hambali yang wafat pada tahun 620 Hijriah, dalam kitabnya Al-Kafi fil Fiqhi, Imam Ahmad menyebutkan al-mar'atu, seorang wanita, yajuzu anta umman nisa'a lima taqaddama,
seorang wanita boleh mengimami wanita yang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, wala yajuzu anta umma rajulan, namun tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki gitu ya. Wala khunsa, maupun khunsa, fi fardin wala sholati naflan, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau dalam mazhab Hanafi hukumnya makruh seorang wanita menjadi imam. Dalam mazhab Maliki nggak boleh gitu ya, seorang wanita menjadi imam gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh gitu ya, kalau jamaahnya semuanya adalah seorang wanita yang tulen.